kasih untuk lawatan Tuhan yang dahsyat pagi hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Amen. Kepada Tuhan kami menaruh hormat. Yes. Jamalah kami semuanya. Berkatilah anak-anak kami. Sebentar mereka akan beribadah. Biarlah sejak kecil mereka mengenal dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Supaya untuk seterusnya Tuhan tetap pelihara keadaan mereka. Amin. Memberkati kedua orang tuanya. Biarlah apa yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Tuhan urapi guru-guru sekolah minggu. Berikan kesabaran, berikan kemampuan melayani anak-anak kami. Sebab Engkau telah mempercayakan mereka dalam keluarga-keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Dan biarlah campur tangan Tuhan atas anak-anak kami. Tuhan berikan urapan, berikan kecerdasan. Supaya anak-anak kami ini ketika berada dimanapun dia mempunyai kecerdasan melebihi rata-rata. Sebab Tuhan memberikan kemampuan atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan Tuhan di kelas-kelas sekolah minggu memberkati mereka juga. Amin. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kami. Yes. Kami ada karena Tuhan memberkati. Amin. Kami ada karena Tuhan yang pelihara. Amin. Dan kalau kami boleh tegak berdiri seperti sekarang, semuanya karena Tuhan yang menopang. Amin. Biarlah campur tangan Tuhan atas masa depan kami. Urapan Tuhan di tengah-tengah kami. Kebenaran firman Tuhan menjadi panglima dalam hidup kami. Amin. Membawa kami ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mengurapi hamba-Mu ini, diberikan kemampuan supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi semuanya. Senang melihat saudara makin setia dan terus-menerus ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Gideon Liang Sugiarto yang memberi kesempatan saya untuk melayani di jemaatnya yang sangat diberkati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan dan saya beri judul Iman Janda Miskin. Kita membacanya dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Cara memberikan persembahan zaman dahulu beda dengan cara memberikan persembahan di zaman modern. Di zaman dahulu itu peti tutupnya terbuka dan orang memberi dimasukkan, gak pakai amplop. Dan tidak ada uang kertas, sebab yang ada adalah uang logam. Jadi kalau orang memberi,
Pasti yang kaya ngasih uang logam yang banyak dan bunyinya kincring gitu. Tapi mata uang itu bukan cuma logam, ada juga yang kecil. Dan kalau dimasukkan cuma kletek gitu. Jadi mata uang yang paling kecil kalau dimasukkan itu nyaris tak terdengar gitu loh. Kletek gitu toh. Dan kalau di sini orang memberi pakai cara macam-macam, ada kantong kolektor. Dan sudah begitu kan ada tekniknya. Uangnya digegem, genggam gini ya, diremet-remet gitu. Terus dimasukkan gitu. Yang ngalami kesulitan biasanya bagian penghitung uang. Karena harus dengan hati-hati membukanya, takut robek. Gitu. Lalu ketika COVID, dibuka cara memberi dengan model baru. Transfer, QR, betul nggak? Tidak ada orang yang tahu siapa ngasih berapa. Itu kalau saudara pakai QR, gereja pun juga nggak tahu kalau itu saudara yang ngasih. Karena tidak ada nonim, nggak ada namanya. Cuma angka aja gitu. Susah. Jadi kalau saudara ngasih mau banyak supaya bendaharanya tahu, itu lebih baik transfer karena ada tulisannya Mr. X gitu. Kalau QR banyak, gak ada yang tahu. Jadi kalau saudara sekali-sekali kepingin supaya dia tahu gitu, transfer aja. Nah tapi ini caranya zaman dulu itu, pemberian itu sama Tuhan Yesus suatu hari ditungguin di depan peti gitu. Dan bukan cuma Tuhan Yesus, banyak orang juga boleh nungguin. Siapa ngasih apa dan berapa gitu. Nah, kan jemaat itu tidak semuanya kaya, ada yang miskin. Saudara-saudara, Markus itu memasukkan adegan itu ke dalam tulisannya. Markus itu jarang memasukkan hal-hal yang gak penting. Karena pasalnya cuma 16. Kalau segala sesuatu dimasukkan, bisa gak cukup gitu. Tapi dari 16 pasal itu, ada 4 ayat masuk untuk membicarakan tentang Yesus nunggui orang ngasih persembahan. Dan yang menjadi sorotan Tuhan Yesus adalah janda yang miskin. Nah, saya hari ini mau mengatakan apa yang terlihat dari kehidupan janda miskin ini. Sebab Tuhan Yesus tidak muji janda miskin ini. Saya ulangi lagi, supaya nggak salah paham. Tuhan Yesus tidak memuji janda miskin ini. Yang dia bicarakan adalah jumlah uangnya. 2 keping. Sebab orang yang memberikan 2 keping itu menarik menurut pandangan Tuhan Yesus. Yang lain berkeping-keping, ini cuma 2 keping kecil gitu. Dan kalau dimasukkan, gak bunyi, cuma kletek gitu. Saya menemukan 3 hal. Saya termasuk pendeta yang selalu mencari alasan kenapa kok Tuhan Yesus itu begitu. Orang ngasih persembahan kan urusannya dia dengan Tuhan. Titik, gak usah dibahas-bahas gitu. Saya itu sependapat dengan saudara gitu. Orang ngasih kok diomong gitu, betul gak? Sudah selesai. Tapi ini diomong di Alkitab. Ya kita harus ngomong gitu. Yang pertama, iman itu terlihat di saat orang kekurangan. Coba saudara lihat. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya. Tetapi itu bahasa Jawanya kosok baline gitu. Lawan katanya. Janda ini memberi dari
kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh hidupnya. Jadi janda ini di tengah kekurangannya, berani memberikan semuanya. Saya merenungkan, janda ini terlalu nekat. Datang ke gereja cuma bawa 2.000 dan itu satu-satunya uang di dalam dompetnya dan tidak ada lagi tabungan. 2.000. Ini uang beneran nih. Dalam kurs sekarang 2.000. 1.000-an 2 lah anggapan karena 2 keping. Saya permisi tanya ya. Kalau saudara ke gereja saat ini, dompet saudara isinya 2.000. Halo? Nanti kasih kolektor berapa? Kemungkinan pertama gak ngasih. Loh selalu ada kan? Iya, kenapa? Tunggal 2.000 mau tak kekno, betul gak? Yang kedua, 1.000 tak kekno, 1.000 tak bawa pulang. Halo? Kok saudara itu pura-pura gak paham tuh? Saudara harus belajar jujur loh. Yang kedua, yang ketiga apa? Kasih semua. Nah yang kasih semua itu termasuk apa menurut saudara? Kalau menurut saya nekat. Oh nggak punya lagi kok dikasihkan. Itu namanya nggak bijak. Tidak berpikir panjang. Memberi kok semua. Halo? Setuju nggak saudara? Hah? Memberi loh kok di semua no. Gitu loh. Sudah tahu dirinya miskin, tahu punyanya cuma 2.000, tapi kok tetap memberikan semuanya. Disinilah konflik iman itu muncul. Sudah tahu nggak punya, kok diberikan semua. Dan orang biasanya berkata, bodoh. Tapi di mata Tuhan dikasih penilaian nih. Itu adalah tindakan iman. Orang itu justru dilihat dari pada saat nggak punya. Orang kalau semuanya punya, kasih berapapun nggak masalah, masih punya, betul nggak? Tapi kalau orang nggak punya, di situ tantangan iman itu mulai kelihatan. Kalau kita masih punya cadangan, ya nggak apa-apa, masih ada ya gitu. Masih bisa ada sesuatu yang dijadikan gantungan kehidupan. Selama masih ada cukup uang, selama masih ada cukup rencana, cukup kontrol, kita benar-benar tahu bagaimana uang yang kita berikan itu seberapa banyak. Tapi janda ini loh, memberi dari kekurangannya. Kita menemukan di tengah-tengah kekurangan, ia masih berani percaya sama Tuhan. Bahwa hidup ini tidak ditentukan uang, tapi ditentukan Tuhan. Halo? Iya, iman itu tidak diukur apa yang kita miliki. Iman itu diukur dari apa yang kita relakan. Kekurangan seringkali terjadi, menjadi cermin untuk memperlihatkan apa yang benar-benar kita percayai dalam hidup ini. Kita juga bertanya mengapa janda ini tetap memberi sekalipun uangnya tinggal 2 keping. Janda ini belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Janda ini tidak sekedar memberi uang, tapi ia menyerahkan hidupnya kepada tangan Tuhan. Memberi itu bukan cuma sekedar nekat,
bukan sekedar tanpa perhitungan yang dilakukan oleh si janda miskin ini. Sudah janda miskin lagi. Tapi tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan iman yang melampaui logika ekonomi. Dalam konteks bangsa Israel, memberi persembahan itu adalah cara mengakui bahwa hidup dan rejeki dan berkat datangnya dari Tuhan. Jadi kalau sampai ada orang memberikan seluruh apa yang dimilikinya, sebenarnya dia mau berkata, Tuhan, hidupku ini milikmu sepenuhnya. Aku bergantung hanya kepada Tuhan, bukan pada harta. Ini bukan tindakan ekonomi, ini tindakan iman. Saudara-saudara, ada seorang ibu memberikan persembahan walau anaknya sedang sakit. Uangnya pas-pasan. Dan ia berkata begini, saya tetap mau memberi, karena saya percaya hidup dan berkat datang dari Tuhan. Ia tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi hatinya tenang waktu ia memberi. Karena ia belajar bergantung dan bukan cuma berhitung. Orang itu seringkali berhitung lebih dahulu daripada bergantung sama Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu, Tuhan itu selalu membuktikan bahwa dia tidak pernah meninggalkan orang yang mempercayainya. Setuju nggak, saudara? Iman yang sejati tidak memberi agar Tuhan memberkati. Iman yang sejati memberi karena percaya Tuhan itu selalu setia. Pagi hari ini pada saat kita mungkin sedang kekurangan, apakah kita tetap memberi? Karena banyak orang bilang begini, yang memberi itu yang kaya, yang miskin gak usah gitu. Tapi dari sini kita belajar bahwa memberi itu hak semua orang, termasuk yang miskin. Memberi itu hak semua orang, termasuk yang miskin. Jangan mau dihilangkan hakmu karena kamu miskin. Apakah ketika kita sudah memberikan waktu, tenaga, kasih perhatian, meskipun kita dalam kondisi yang lelah, capek, apakah kita masih mau memberi? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun tidak ada kepastian? Pada poin yang pertama ini yang mau saya jelaskan adalah iman itu paling jelas terlihat saat hidup dalam kekurangan. Orang kalau kaya itu susah dikatakan beriman, sekalipun dia beriman. Masih ada uangnya. Tapi kalau orang hidupnya sedang dalam keadaan kekurangan, justru saat itu iman itu bisa dilihat dengan jelas. Iman itu tidak tumbuh di tempat yang nyaman, tapi di tempat yang kekurangan. Kekurangan bukan akhir segalanya, tapi kesempatan Tuhan menunjukkan kuasa pemeliharaannya. Jadi kalau saudara hidup sekarang ini dalam ekonomi yang sangat terbatas, justru pada saat itu saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan memelihara dan setia dalam hidup saudara-saudara semuanya. Yang kedua, saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus itu melihat orang-orang yang memberi, matanya itu tertuju kepada orang miskin ini. Janda, miskin.
Karena semua orang itu bisa ngelihat siapa ngasih berapa, maka kita menemukan pada waktu adegan pemberian itu adalah panggung. Panggung apa? Panggung sosial, semua orang bisa lihat. Ada banyak orang bisa ngelihat, ini kan panggung sosial. Ada yang gede-gedean, saya yakin tuh, kalau orang memberi terus yang lihat banyak, cenderung besar-besaran, bukan cenderung titik-titikan. Halo? Betul nggak, saudara? Kalau misalnya ini, kolektor di GBI Bethlehem pakai meja. Saudara sekarang waktunya kolektor, saudara silakan memberi di depan. Saya mau tanya, gimana rasanya? Saudara akan berebut besar-besaran atau berebut cilik-cilian? Gimana? Kasih pendapat dong. Ada sebuah gereja di Surabaya, ngelihat kolektornya itu dikit terus, lalu dia bilang pendetanya itu punya akal, ngerjain jemaatnya, bikin kantong, nggak pakai kantong kolektor, pakai meja taplak putih. Mulai hari ini kita memberikan persembahan di depan. Silakan saudara memberi. Saya mau tanya, lebih banyak dari biasanya atau lebih dikit? Wah, gede-gedean dong. Halo? Kenapa? Karena itu merupakan panggung, bukan? Betul nggak? Panggung semua orang bisa lihat berapa yang dikasih, siapa yang ngasih. Nah, di zaman Tuhan Yesus juga begitu. Dan Tuhan Yesus memberitahu, iman itu tidak butuh panggung. Coba saudara baca ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Lah ya, kok di Koberno gitu loh. Mbok ya menginjil tak apa gitu. Ini duduk di depan peti persembahan. Bagi saya ya gimana wong Tuhan Yesus ya tak baca itu. Terus kalau seandainya nih Pak Gideon duduk di depan peti persembahan, kebayang nggak? Cek motor duit nih si pendeta itu, betul nggak? Setuju ya? Iya, saudara pasti gosipnya nggak habis-habis tuh. Saya yakin Malang dari desa sampai kabupaten terus kota semuanya dengar semua gitu. Pendeta itu gak jelas belas gitu. Ini Yesus, kan gak boleh ngerasani Yesus itu. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan, bukan menghadapi orang sakit. Dan memperhatikan, bukan cuma disawang, diperhatikan ini. Bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Kalau Yesus saja bisa lihat, orang lain juga bisa lihat kan. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi pada saat adegan memberi itu, bukan cuma tempatnya di tempat bait Allah, tapi juga menjadi ruangan terbuka sosial. Semacam panggung rohani. Memberi di peti persembahan dilakukan di area publik. Di mana setiap orang bisa melihat siapa yang memberi, berapa yang diberikan. Peti persembahan itu adalah panggung sosial keagamaan yang penuh dengan sorotan, penuh dengan kamera. Apalagi kalau gerejanya itu agak sedikit kejem gitu, disorot kamera. Sudah dikasih lampu highlight gitu, sorot kamera dari 4 sisi gitu. Kemudian yang biasanya ngasih kecil ditayangkan di atas gitu. Coba aman nggak kebaktian di sana? Tuh. Aman nggak itu? Di sana nilai seseorang diukur biasanya dari suara logam yang diberikan. Ya yang tadi saya bilang, orang kaya memberikan dalam jumlah besar, bak kandongan, lalu dibalik gitu ya, dalam bahasa Jermannya disok gitu. Cik gitu. Terus orang-orang noleh, sopo, iku gitu.
Mobilnya Mercy gitu. Tapi tiba-tiba ada seorang janda, bukan janda teles. Janda kemelinting, janda kering gitu. Wah, saudara-saudara saya itu, ya ini intermezzo ya. Sedih kalau nginget janda itu. Barusan ini ada janda di gereja saya kawin. Suaminya meninggal, boleh dong kawin lagi? Boleh gitu. Kalau nggak dikasih kesempatan kawin, terus gimana? Suaminya sudah mati gitu. Lalu saya tanya gitu loh. Karena dia itu umurnya sudah 50 gitu. Tahu 50? 100 bagi 2 gitu. Terus saya tanya, Mbak ini. Terus 50 kok kawin, Mbak? Lalu saya itu belajar satu hal, sampai saya nangis. Yang orang lain mungkin gak pernah paham. Dia bilang begini, saya ini tinggal di desa, Pak. Satu dengan yang lain, semua orang tahu kalau saya itu janda. Saya jualan itu cuma ya pulsa, ya rinso, ya Indomie. Semua orang tahu, Pak. Dan saya ada juga jual rokok. Kadang-kadang itu orang laki-laki itu kan merokok sambil ngomong gitu. Itu saya ya kalau ada suami mereka itu beli rokok gitu, saya tuh dirasani sak kampung, Pak. Orang itu curiga kalau nanti suaminya itu tak pek. Saya terus bilang, kok gitu ya, Mbak? Iya, janda itu rawan gitu. Rawan digosip. Makanya kalau saya jadi janda, sekarang itu teman enggak punya. Takut wedi. Takut itu wedi ya. Gitu. Takut wedi, suaminya teman-teman saya itu tak ambil gitu. Begitu dia ngomong, saya itu langsung nangis. Karena saya menganggap, enggak pernah tahu penderitaan seorang janda gitu. Tak anggap mati ya wes gitu. Tapi jandanya itu ternyata menanggung penderitaan mental yang luar biasa. Saudara-saudara yang janda, silakan kawin lagi. Nanti saya ngomong sama Pak Gideon. Jadi ini janda dilihat Yesus. Mestinya kalau cuma ngasih 2.000 yang lainnya ngasih ratusan ribu, ya gak usah ngasih. Hah? Betul nggak? Saya kan sudah diwakili sama yang ngasih besar. Hah? Apa artinya gereja terima 2.000 saya? Saudara pasti ada loh mikir kayak gitu. Hei. Saya itu sebetulnya waktu khotbah mempersiapkan, menyisir semua pandangan jemaat itu. Dari sisi panggung sosial, janda ini tidak punya reputasi. Dari panggung ekonomi, janda ini tidak punya daya. Apa kemampuannya? Nggak ada. Dari panggung agama, janda ini bukan siapa-siapa, nggak punya posisi. Dia bukan ahli Taurat. Dia bukan orang Farisi. Bukan siapa-siapa. Janda ini memberi tanpa pengakuan. Tidak ada yang akan memuji persembahannya. Apa yang dilakukan janda ini adalah tindakan melawan rasa malu. Resiko dipandang rendah karena dia miskin. Dianggap persembahannya tidak ada efeknya, kurang nendang gitu. Bahkan besar kemungkinan dia akan diejek, bahasa Malangnya dienyek gitu. Tapi ia tetap memberi. Dengarkan ya. Bagi janda ini, panggung yang penting itu cuma satu, di hadapan Tuhan. Aku memberi, bukan supaya orang lain melihat. Aku memberi kepada Tuhan apa yang kupunya.
Iman itu tidak membutuhkan pengakuan orang lain. Iman itu berani tampil tanpa sorotan kamera, tanpa tepuk tangan. Iman tidak membutuhkan panggung. Karena iman percaya bahwa Tuhan saja sudah cukup sebagai penontonnya. Kalau saudara melakukan sesuatu, gak ada yang muji, gak ada yang tepuk tangan, gak ada kamera sorot. Kalau saudara memberikan persembahan, dan kemudian saudara tulis NN, gak ada orang yang tahu. Dan saudara dalam hati berkata, biar Tuhan saja yang tahu. Justru orang yang seperti ini, persembahannya nampak jelas di hadapan Tuhan. Setuju nggak? Iya. Berapa banyak orang-orang yang berdoa sebelum ibadah dimulai, lalu dapat pujian? Gak banyak. Saya nggak bisa apa-apa, saya tak datang lebih awal doa. Hah? Bagus kan? Ada banyak orang loh, datang, terus kemudian merasa, saya kalau datang ke Bethlehem kok merasa ada hadirat Tuhan. Saudara sadar nggak? Sebelumnya itu ada orang-orang yang berlutut dan berdoa supaya kebaktian jam kedua Tuhan melawat siapa saja yang datang. Orang-orang yang mendoakan jemaat lain tanpa seorang pun yang tahu. Saya dengar dia susah loh, kontrakannya mau habis. Tapi tanpa disuruh, dia terus berlutut, dia berdoa di rumahnya. Saya berdoa buat Bapak Anu Tuhan, kontrakannya mau habis. Saya dengar Ibu Anu Tuhan, anaknya mau melanjutkan sekolah, tapi gak punya dana. Ada yang muji gak? Gak ada, gak punya panggung dia. Ada banyak orang yang menolong. Kalau ditanya, namanya siapa? Tulis NN ya. Orang yang tak terdengar di bumi, tapi dikenal di sorga. Ya NN itu. Gitu. Saya setiap Rabu, di Surabaya, gereja kami bikin aksi. Namanya, makan gratis bagi siapa saja. Setiap Rabu, makan gratis bagi siapa saja. Mau marga apa aja, silakan. Mau pakai kerudung sama mau enggak, silakan. Saudara-saudara, tiap Rabu, jam 12, depan jalan. Gereja saya ada di dalam, enggak kelihatan. Yang ada cuma seperti depot. Ada tenda, lalu kasih makan. Dan kita memberikan makan, bukan bungkusan. Pakai piring, ditaning, ditanya mau ini, mau itu, mau ini. Seperti orang makan di depot. Ada ayamnya, ada telurnya, ada sayurnya. Ya, semuanya lengkap. Dan volunteernya itu yang apa? Melayani, ada 15 sampai 17, 18 orang. Setiap Rabu. Barusan ini kita dikejutkan. Ada orang turun dari mobil baru. Mobil yang bagus. Cek di depan tenda kita. Lalu ada bapak-bapak muda buka pintunya. Lalu dia dengan agak berat gitu menurunkan 1 dus makanan. Lalu dia bilang gini, minta tolong ini dibantu membagikan, saya mau ngasih ini. Saya pikir apa gitu. Terus kemudian dia nurunkan lagi, telur beberapa tray. Lalu dibagikan, ditaruh di dalam. Lalu kemudian dia bilang, terima kasih, ngilang, belum sempet namanya siapa mau tak catet. Besok mau tak parani lagi gitu. Saudara jangan macam-macam lah. Buah pir baru, 1 dus. Telur
bertre-tre. Kalau telur kan nggak bisa ya, langsung dibagikan gitu, wong mentah gitu. Boleh gak sido makan gitu, mentaan. Tapi buahnya saya bilang sama panitia, potong aja. Takutnya nanti gak cukup, karena kita itu setiap kali itu 175 piring. Dan itu yang ngantri itu ngekor gak pernah berhenti. Sampai selesai, nomor gak dibagikan lagi, bilang masih banyak yang ngantri. Dan bilang gini, sudah habis kah? Habis, minta maaf, Rabu depan aja. Dan Rabu depannya biasanya datangnya lebih pagi. Kita belum jual, belum bagi-bagi makanan, dia sudah ngantri ngekor. Panas loh Surabaya itu, lebih panas dari Malang. Kita tuh pernah absen sekali. Kenapa? Kan barusan ini ada demo-demo itu loh. Itu istri-istri yang biasanya bantu itu. Ini kan istri-istrinya orang yang punya gitu. Suaminya bilang gini, ini demo, toko kue tak tutup, kok kamu mau jualan gitu. Maksudnya itu bagi-bagi. Jangan, libur aja. Kalau sudah gitu libur satu, libur semua gitu. Padahal sudah ada yang ngantri. Saya tanya sama panitianya atau yang petugasnya, ngantri, jualan? Enggak. Maksudnya saya ngomong jualan itu bagi-bagi ya. Enggak. Terus minggu depannya saya bilang lagi, libur enggak hari ini? Jangan Pak, kalau yang lalu itu karena saya dilarang suami gitu. Kalau sekarang, suami saya sudah diem Pak, berarti saya boleh lagi. Terus kemudian ketika buka, itu orang bilang begini, kami Rabu kemarin sudah ngantri, saya kira kenapa kok enggak buka makan gratis bagi siapa saja. Iya, kesel gitu. Istirahat 1 hari. Kita sekarang, hari-hari ini lagi rapat. Kenapa? Kita rapatnya itu untuk tahun depan. Nanti kalau puasaan, buka siang, ini bisa batal semua puasa nih gitu. Kita tuh mikir gimana caranya supaya mereka nggak batal puasa gitu. Kita juga mikir nih, ada 2 hal. Yang pertama puasaan, yang kedua musim penghujan. Karena nggak ada tenda yang untuk nutupi mereka yang ngantri gitu. Kita berpikir habis-habisan. Mencari cara bagaimana memberi. Supaya mereka itu tertolong. Dan tidak ada tulisan gereja, tidak ada. Cuma makan gratis bagi siapa saja. Lalu dibawa kecil sekali. Gereja kami, GBI Maranatha. Kecil, sampai orang lihat. Yang ngasih siapa nih? Yayasan apa? Kenapa? Karena kita mau menampilkan kecil aja, biar Kristusnya yang nampak. Iman itu tidak butuh panggung. Iman yang memberi karena percaya, bukan karena dilihat. Yang mencari sorotan manusia akan kehilangan perhatian Tuhan. Tapi yang mencari perhatian Tuhan tidak lagi butuh sorotan manusia. Setuju nggak? Iya. Dan wanita yang miskin ini nggak dipuji. Karena dia nggak cari panggung. Dia cuma bilang dalam pemberiannya itu, biar Tuhan saja yang tahu. Kalau saudara memberi, disertai nggak dengan iman? Aku memberi, biar Tuhan yang tahu. Orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Hah? Betul ya? Oh ya sudah 100 kalau betul. Yang ketiga, terakhir. Iman itu berani melepaskan. Kita baca dalam ayat 44. Mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Janda ini punya 2.000. Dia tidak memberikan kepada orang lain. Dia memberikan kepada bait Allah, gereja, rumah Tuhan. Kalau dia memberi kepada orang lain, dengarkan ini,
Ada kemungkinan suatu saat nanti orang yang dia kasih 2.000 itu akan membalas kebaikannya. Betul nggak? Manusia itu kan gitu toh. Tukar kado kan intinya gitu kan. Kamu tak kei, aku kayak ono kan gitu. Betul ya? Iya, tukar kado. Kita kan sering kali kan, kamu tak kasih ulang tahun, nah ulang tahunku iling ono. Gitu. Halo? Betul nggak? Iya betul, itu manusiawi gitu. Nah dia 2.000 nggak dikasih kepada orang, yang kemungkinan besar kalau dikasih orang, orang lain akan memberi dia, bahkan lebih gede. Mosok sama 2.000-nya, gede titik dong. Berapa? 2.100. Tapi kalau memberi ke bait Allah, apa garansinya? Apa kalau dia memberi, terus kemudian bagian diakonia bilang begini, iki sing ngekei uang gak punya loh. Tolong catatan supaya setiap bulan dia dapat. Ada nggak garansi? Supaya setiap bulan dia dapat dukungan diakonia dari gereja? Gak ada. Betul nggak? Apakah nanti kalau dia memberi, lalu akan menjadi 100 kali lipat lebih kaya? Tidak ada. Namun ia tetap memberi. Bagi janda miskin ini iman percaya lebih kuat daripada perhitungan. Prinsip dunia, ambil, kumpulkan, simpan, tabung, investasi gitu. Tapi janda ini dalam tindakannya mau mengatakan lepaskan, berikan, persembahkan. Sekalipun dia hidup dalam dunia yang realistis, tapi hatinya cuma fokus sama Tuhan. Ia tidak tahu apakah Tuhan akan mengganti 2 kepingnya. Yang ia tahu Tuhan mampu memelihara hidupnya. Memberi bukan transaksi, tetapi deklarasi iman. Aku percaya Tuhan pelihara hidupku. Tuhan memelihara melalui banyak cara. Waktu COVID, gereja tutup. Orang yang disebut pendeta dan hamba-hamba Tuhan, staf gereja makan apa? Gak ada kolektor, gak ada kebaktian, gak ada persembahan. Tapi saya mau kasih tahu, setiap hari tidak ada orang yang berhenti memberikan makanan di keluarga kami. Tidak ada orang yang berhenti memberi makanan di meja kami. Dan giliran gitu. Dan minta maaf ya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak kami kenal. Sampai anak saya itu pada waktu COVID itu suatu hari bilang ini. Ada makanan di rumah gitu ya. Kalau yang ini dari siapa mah? Dia tanya gitu. Lalu mamanya kesel. Mosok setiap hari orang lain terus. Ini mama masak gitu sampai Mosok gak izin terus-terusan dikasih terus. Ini mama masih masak gitu. Mamanya protes. Pemberi itu bukan transaksi ekonomi. Kalau saya ngasih nudging, nanti kalau 100 kali lipatnya, tolong ambil kalkulator. Berapa? Dapat 2 juta ya? 200 ribu. Lumayan dong. Sering-sering ngasih 2.000 aja di gereja. Dapatnya 200 ribu. Itu bukan cara Kristiani. Cara Kristiani itu aku memberi. Karena aku percaya Tuhan pasti pelihara. Hah? Betul ya? Kalau saya memberi, pasti berkurang dompet saya. Tapi aku percaya Tuhan pasti pelihara. Dia Allah yang setia. Siapa di antara saudara yang hari ini digerakkan Tuhan? Lalu bilang, mungkin hidupku bukan orang kaya. Tapi aku tidak mau kehilangan hak untuk memberi. Sebab hak memberi itu adalah bagian hakikat yang terdalam dari imanku. Aku memberi karena aku percaya Tuhan itu selalu pelihara keadaanku. Ekonomi boleh goyang, kondisi sistem keuangan boleh goncang, tapi percaya kerajaan sorga tidak pernah mengalami goncangan ekonomi. Ada Tuhan yang selalu pelihara hidup kami. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Iman yang sejati tidak pernah berhenti di logika.
Iman yang sejati melampaui kalkulator manusia. Saudara-saudara yang saya kasih, iman berani memberi, bukan karena yakin pasti akan diganti, tapi yakin Tuhan pasti mencukupi. Pada pagi hari ini siapa di antara saudara yang mungkin kondisi ekonominya tidak baik-baik saja, dan mungkin ke depannya saudara tidak tahu bagaimana? Hari ini saya mau memberikan satu kepastian, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Dan kalau ada kesempatan memberi, itu hakku untuk memberi. Karena memberiku tidak ditentukan apakah aku kaya atau miskin. Ini adalah rasa syukurku bahwa Tuhan itu selalu pelihara. Mari kita berdiri. Saya yakin ada beberapa orang yang Tuhan mau bicara khusus kepada saudara. Saudara mungkin butuh konfirmasi. Hari ini saudara konfirmasi dari Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Iman itu berani melepas karena yakin Tuhan pasti pelihara. Dia setia. Dia setia akan janjinya. Dan ke orang yang paling dicintai Tuhan. Dia rela mati untuk saudara. Dan dia rela memberkati hidup saudara. Karena engkau adalah buah hati Tuhan. Engkau sangat dicintai. Melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Siapa di antara saudara yang tadi berkata, telah kulihat. Saya mengundang saudara untuk menyanyi, mengangkat tangan. Siapa yang sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Amin. Saya mengundang semua untuk menyanyi dengan hati yang ditujukan fokus hanya pada Tuhan. Telah kulihat sekali saja. Sekali saja. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau tak mati aku dengan setia. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat. Tidak ada yang sia-sia yang Tuhan sudah berikan. Semua sudah melihat kebaikan Tuhan. Yang di balkon Tuhan, Engkau telah memberikan yang terbaik atas hidup mereka. Yang di lantai dasar Tuhan, mereka juga mengakui kebaikan. Itu sebabnya ke depan, apapun yang terjadi, kami mengasihi Tuhan. Amin. Kami akan melakukan tindakan iman. Amin. Karena kami percaya hidup tidak ditentukan uang, hidup ditentukan pemeliharaan Tuhan. Amin. Kami percaya kalau kami ada di bumi ini karena Tuhan punya rencana. Amin, amin, amin. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti pelihara. Amin. Engkau Allah yang setia. Yes, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, Amin. kami diberkati, Yes. kami dipelihara. Amin. Haleluya. Amin. 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 Silakan.